Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini penanganan wabah corona di Kalimantan Timur, kita sudah bergabung dengan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur. Pak Isran, selamat sore. Selamat sore. Ya, baik. Pak Isran, kami ingin mengetahui bagaimana update terbaru kasus virus corona Kalimantan Timur hingga saat ini. Benarkah bahwa jumlah kasus ODP saat ini telah menembus angka 1.065 kasus? Ya, sampai kemarin itu jumlahnya yang termasuk di dalam ODP itu 1.065 ya. Dan yang sudah selesai dalam pengawasannya itu ada 66. Jadi dari 1.440 itu tinggal 1.065, kemudian yang sudah selesai juga pemantauan itu hanya sekarang tinggal 1.006. Jadi bukan 1.065 lagi, sudah tinggal 1.006 gitu yang di pemantauan. Nah, jumlah kasus PDP-nya itu di Kaltim itu jumlahnya ada 64 ya. Nah, sekarang sudah selesai pengawasan, orang dalam pengawasan yang dalam Halo? Ya, silakan Pak Isran. Halo? Silakan. Ya. Yang sudah selesai itu ada 26 dari 64 itu. Dan sekarang yang belum selesai menunggu hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan Jakarta itu tinggal 27. Oke, baik. Pak Isran, terkait dengan pelaksanaan rapid test COVID-19 yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau saat ini sedang berjalan begitu, bagaimana kesiapan dari Pemda Kalimantan Timur atau juga Samarinda saat ini? Lalu apakah sudah ada upaya preventif terkait pemetaan rumah sakit misalnya dan juga kesiapan equipment dari daerah Samarinda dan juga Kalimantan Timur saat ini? Ya, itu masalahnya. Yang pertama, bahan rapid test yang informasinya mau dikirim sampai sekarang ini belum ada ya. Belum sampai ke daerah. Kalimantan Timur itu menurut data yang saya tahu bahwa Kalimantan Timur itu untuk di luar Pulau Jawa itu yang terbesar kasusnya. Nah, tapi kemarin kami dapat informasi dari hasil konferensi pers atau rapat bersama Bapak Presiden dan Kepala Gugus Tugas Nasional, itu yang diprioritaskan sementara ini adalah di Pulau Jawa. Jadi belum ada itu bahan rapid test itu sampai ke Kalimantan Timur. Walaupun sebenarnya pada dasarnya Kalimantan Timur kalau itu bahan itu ada, alat itu ada, tentu sudah siap untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan teknis sumber daya manusia kita dan yang sudah disiapkan. Kemudian mengenai rumah sakit ya, kita sudah siapkan juga rumah-rumah sakit ya. Ada beberapa rumah sakit rujukan yang sudah kita siapkan, yaitu di Balikpapan, di Samarinda, di Bontang, di Berau, dan termasuk juga di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Baik, sejauh ini apakah Pak Isran sendiri sudah melakukan koordinasi yang sangat intensif dengan Kementerian Kesehatan begitu terkait bagaimana dengan alat rapid test yang sampai saat ini belum diterima oleh Pemda Kalimantan Timur? Sudah disampaikan semua. Jadi sejak awal sudah kita sampaikan mengenai kebutuhan bahan-bahan seperti alat pelindung diri ini. Sudah lama kita sampaikan, tapi sampai sekarang ini juga belum ada. Nah, hari ini baru saja saya dapat informasi di Pangdam akan ada 2.000 unit atau 2.000 set APD. Dan sekarang wakil
Ketua Gugus Tugas Provinsi Kalimantan Timur lagi ke Balikpapan untuk mengambilnya, untuk menerimakan daripada APD yang informasinya sudah diterima oleh Pangdam atau TNI yang ada di Balikpapan. Hari ini sudah datang, tadi barusan saja 2 jam lalu saya terima beritanya. Oke, baik. Pak Isran, lalu apalagi upaya preventif yang dilakukan oleh Pemda setempat terkait misalnya dengan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah ibadah atau tempat-tempat kerumunan, atau bagaimana, apa upaya yang bisa dilakukan untuk supaya banyak orang yang lebih berjaga di rumah daripada pergi untuk keluar rumah? Sejak tanggal 16 yang lalu, kami sudah umumkan hasil rapat koordinasi dengan TNI, Panglima, Kapolda, dan para pimpinan Forkopimda se-Kalimantan Timur, bersama-sama juga kepala-kepala daerah se-Kalimantan Timur, Bupati, Wali Kota, yang memutuskan untuk melaksanakan social distancing. Dan termasuk juga melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program perencanaan dalam hal penyemprotan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan, apakah itu rapat-rapat koordinasi baik terbatas maupun yang penuh maupun juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi ini hanya sebatas kepada yang namanya himbauan ya. Ini kemarin, hari ini pun saya dapat informasi dari masyarakat bahwa ada kapal yang dari Singapura, kapal asing, dia datang ke Samarinda, kemudian awaknya turun. Nah ini juga kita sudah agak sulit melarang mereka, karena ini tadi kita kan tadi sifatnya himbauan, sehingga mereka ini bebas saja keluar masuk itu di perairan, masuk ke naik ke daratan awak kapalnya dan tidak terkontrol. Hanya dapat informasi dari masyarakat yang melihat turun naiknya daripada awak kapal tersebut. Jadi memang persoalan yang namanya pembatasan himbauan-himbauan ini ada yang menurut masyarakatnya penuh, ada yang tidak juga karena dia menganggap bahwa ini adalah hanya sekedar himbauan, padahal ini satu-satunya yang bisa, yang paling efektif untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19 ini. Baik, Pak Isran, terima kasih untuk informasinya. Isran Nur, pemirsa, Gubernur Kalimantan Timur.